Baik, untuk soal pertama yaitu ada dua pusaka peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sepeninggalannya, di mana beliau pernah bersabda bahwasanya telah aku tinggalkan dua perkara yang mana kalau di antara umatku ada yang mengikuti kedua perkara tersebut maka tentu dia akan selamat. Nah, dua perkara yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, latar belakang turunnya Al-Quran disebut dengan baik. Jadi Al-Quranul Karim diturunkan oleh malaikat Jibril, yaitu tentunya berdasarkan atas beberapa asbab, di mana sebab-sebab turunnya ayat atau Al-Quran ini disebut dengan asbabun nuzul. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, dalam bermazhab di bidang fiqih, warga Nahdlatul Ulama di Indonesia lebih condong kepada corak pemikiran mazhab bla bla bla, dikarenakan ada kesesuaian dengan iklim dan karakteristik umat Islam di Indonesia. Baik, jadi Indonesia kebanyakan masyarakatnya menganut faham atau mazhab dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Imam Asy-Syafi'i inilah yang sesuai dengan iklim ataupun karakteristik masyarakat Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baik, soal selanjutnya, dalam bidang syariah atau fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan, yaitu al-mazhab, dari salah satu mazhab keempat. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 alasan dipilihnya keempat mazhab tersebut. Baik, jadi ada alasan-alasan yang mana kenapa yang dipilih adalah dari 4 mazhab tersebut. Di antaranya itu alasannya adalah karena kepribadian dan keilmuan mereka sudah dikenal di seluruh dunia, tentunya dunia Islam. Sehingga jika disebut nama mereka, yaitu imam-imam mazhab ini, maka hampir dapat dipastikan sebagian umat Islam di seluruh dunia mengenalnya dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci. Nah, itulah di antara alasan kenapa yang dipilih adalah keempat mazhab tersebut. Soal selanjutnya, di bawah ini yang termasuk pahlawan Islam yang berasal dari Jawa adalah baik. Jadi ada beberapa pahlawan Islam yang berasal dari daerah. Di antaranya pahlawan Islam yang berasal dari daerah seperti daerah Jawa atau Pulau Jawa itu seperti Pangeran Diponegoro. Jadi jawabannya adalah B. Baik, soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sholat witir? Jadi yang dimaksud dengan sholat witir itu adalah sholat yang jumlah rokaatnya ganjil, sekurang-kurangnya 1 rokaat.
dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Soal selanjutnya, perbedaan umat Islam dalam berbagai mazhab menjadikan adanya baik. Jadi beberapa perbedaan umat Islam dalam berbagai mazhab itu akan menjadikan adanya rahmat. Kenapa? Karena di antara satu dengan yang lainnya itu akan saling melengkapi, khususnya dalam hal ibadah. Jadi jawabannya adalah B. Baik. Soal selanjutnya yaitu sejarah munculnya mazhab terjadi dimulai pada abad. Jadi abad munculnya mazhab ini terjadi ketika abad ketiga Hijriyah, di mana pada saat itu dipimpin atau khalifah umat Islam pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di masa inilah sudah mulai terjadinya munculnya mazhab. Jadi 3 Hijriyah. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ru'yatul hilal dalam penentuan awal Ramadan 1 Syawal? Baik. Jadi yang dimaksud dengan ru'yatul hilal dalam penentuan awal Ramadan 1 Syawal itu adalah untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Biasanya warga Nahdlatul Ulama memilih cara yang disepakati oleh mayoritas ahli fiqih, yakni dengan melihat hilal. Baik, soal selanjutnya. Berikut adalah beberapa perbedaan pelaksanaan sholat Jumat Nahdlatul Ulama. Dari beberapa statement yang ada 1, 2, 3, dan 4, maka pertanyaannya adalah yang termasuk kebiasaan Nahdlatul Ulama terdapat pada nomor. Baik. Jadi kebiasaan Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan sholat Jumat itu yang pertama adalah azan dilaksanakan 2 kali. Kemudian yang kedua, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah Jumat. Kemudian yang ketiga, khatib memegang tongkat. Dan yang keempat, wiridan atau zikir sesudah sholat Jumat. Baik, jadi urutan yang benar 1, 2, 3, dan 4. Itulah kebiasaan Nahdlatul Ulama dalam beribadah khususnya sholat Jumat. Jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya. Menurut jumhur ulama, memegang tongkat ketika membaca khutbah adalah jadi jumhur ulama itu di mana mereka sepakat bahwa memegang tongkat ketika khatib sedang berkhutbah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Berikut merupakan tujuan dari Nahdlatul Ulama adalah kecuali. Baik. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama memiliki beberapa tujuan. Di antara tujuannya itu adalah terwujudnya kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang kedua, terwujudnya penegakan keadilan. Dan yang ketiga, terwujudnya sistem demokrasi yang berakhlakul karimah. Jadi di sini yang tidak termasuk adalah terwujudnya kemanusiaan yang tidak beradab. Jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya.
Dalil tentang bermashab adalah Al-Quran surat. Oke, jadi ada dalil mengenai tentang kita dianjurkan untuk bermashab, yaitu Al-Quran surat An-Nahl pada ayat 43, di mana pada surat An-Nahl ayat 43 ini berbunyi fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun, yang mana artinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dan sudah kita yakini bahwa dari keempat imam-imam mazhab inilah yang mana beliau-beliau merupakan ulama yang masyhur, kepandaiannya, kealimannya itu sangat diakui oleh ulama-ulama di dunia, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di dunia. Nah, makanya dari sinilah kita diperintahkan ketika kita tidak mengetahui tentang ilmunya, maka disyariatkan kita bermazhab kepada beliau-beliau yang katakanlah lebih mengetahui dalam hal tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya, penyebaran Islam dengan menggunakan wayang merupakan metode dakwah. Baik, jadi Islam itu tersebar di antaranya itu dengan menggunakan metode dakwah wayang. Ada juga dengan menggunakan media perdagangan atau perniagaan dan perkawinan. Nah, yang ditanyakan adalah dakwah yang seringkali digunakan dengan apa sebagai media wayang, di mana di sini adalah seorang waliullah dari kewali 9 itu yang mana bernama Sunan Kalijaga, atau dalam bahasa Jawanya Sunan Kalijogo, di mana beliau ini terbiasa dakwah dengan menggunakan media wayang. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, lambang Nahdlatul Ulama yang menunjukkan Wali Songo adalah, baik, jadi lambang Nahdlatul Ulama sebagaimana kita ketahui ada yang berlambang bintang, ada yang berlambang yang berlambang tali, ada yang berlambang bintang 5, bintang 4. Nah, pertanyaannya yang menunjukkan Wali Songo. Baik, jadi kalau kita ketahui bintang di atas itu ada 5. Kalau yang kelima itu menunjukkan Khulafa'ur Rasyidin, sedangkan yang di bawah adalah 4 menunjukkan imam mazhab. Nah, kalau kita jumlahkan yang di atas dengan yang di bawah, maka menghasilkan 9 bintang. Dan inilah yang menunjukkan lambang Wali Songo. Jadi jawabannya adalah 9 bintang atau jumlah semua bintang. Jawabannya adalah C. Baik, soal selanjutnya. Lambang Nahdlatul Ulama merupakan simbol dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tuntunan dan panutan bagi warga Nahdlatul Ulama adalah, baik, jadi yang melambangkan tersebut itu adalah bintang, satu bintang di atas, tepatnya itu di tengah-tengah, yang bintangnya paling besar, di mana bintang yang paling besar itu menunjukkan lambang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bintang-bintang yang ada di sekitarnya adalah Khulafa'ur Rasyidin. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, yang melambangkan 4 mazhab pada lambang Nahdlatul Ulama adalah, baik,
Jadi yang melambangkan 4 mazhab itu pada lambang Nahdlatul Ulama adalah 4 bintang di bawah. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Pada akhir zaman, umat Islam akan terpecah menjadi bla 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 golongan. Baik. Jadi pada akhir suatu zaman nanti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, di mana yang mafhumnya ketika akhir zaman akan terpecah umat Islam menjadi 73 golongan. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi, yang dimaksud dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran atau paham keagamaan Nahdlatul Ulama yang digali langsung dari sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas.